Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari suatu kelompok ingin menjelaskan tentang non-deterministic finite automata. Nah, kami dari kelompok itu terdiri dari Anfasa Chandra Diputra, Evan Wahyu Arifianto, dan Rian Fasya Prananda. Nah, sebelumnya nih kita jelasin dulu finite automata. Apa sih finite automata? Finite automata adalah suatu model komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas. Model komputasional yang paling sederhana. Nah, itu ada dua jenis nih dari finite automata. Yang pertama ada deterministic finite automata yang biasa disingkat DFA, dan non-deterministic finite automata yang biasa disingkat dengan NDFA. Nah, untuk deterministic finite automata itu setiap input alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransisi ke satu state lain. Atau dengan kata lain, deterministik berarti tidak ambigu dalam menentukan next state-nya. Nah, sedangkan untuk non-deterministik, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi lebih dari satu state lain. Nah, selanjutnya non-deterministik automata nih contohnya mesin di bawah adalah mesin NFA. Untuk mengenali string biner yang selalu diakhiri 01, lihat bahwa dari state Q0 akan muncul keracunan atau keambiguan jika menerima input 0. Nih, dari si Q0 ini dia tuh ambigu. Lanjut ke Q1, apa balik lagi ke Q0. Nah, ini makanya disebut non-deterministic finite automata. Nah, untuk non-deterministic finite automata, sifatnya itu NDFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. NDFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA, sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NDFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. NDFA seringkali lebih ringkas dibanding DFA karena tidak harus fully definite. Nah, untuk definisi informalnya dari NDFA itu adalah terdiri dari finite number of states, satu initial state minimal satu final state, terdiri dari finite symbol, himpunan fungsi transisi. Perbedaan NDFA dan DFA terletak pada aturan transisi di mana ada minimal atau stage NDFA yang pada saat menerima suatu simbol berpindah ke 0 atau lebih dari satu stage yang lain. Nih yang tadi udah dijelaskan ya. Nih, yang udah tadi dijelaskan. Jadi si Q0-nya ini tuh dia bisa pindah nih. Ada dua anak panah. Nah, itu yang biasa disebut dengan deterministic finite automata. Nah, selanjutnya NDFA sebagai akseptor. Misalnya kita punya mesin NDFA yang menerima string akhiran 01. Lihat proses berikut bahwa 00101 dapat diterima oleh mesin tersebut. Nih, jadi dan Q0-nya itu dia nggak harus stuck di sini, tapi dia masih bisa jalan. Karena dia mempunyai sifatnya ya itu yang tadi kelabilan. Jadi dia bisa menggunakan dua anak panahnya itu. Selanjutnya non-deterministic finite automata. Untuk definisinya, suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tupel berikut. Nah, bisa dibaca ya. Keterangan Q adalah himpunan terbatas dari stage. Nah, ini yang di nomor 2, himpunan terbatas dari simbol. Nah, yang di nomor 3 itu fungsi transisi dinotasikan ke transisi QE ke P. Nah, ini si P-nya itu adalah himpunan state hasil transisi. Yang keempat itu adalah initial state, dan kelima adalah himpunan accepted atau final state. Nah, sekarang
hasil lanjutan dari definisi normal non-deterministic finite automata. Nih, pada kasus di atas dapat didefinisikan Q0, Q1, dan Q2 serta 01 transisi Q0 dan Q2 dan transisi dideskripsikan sebagai berikut. Ini kan 0 dan 1. Nah, ini Q0, Q1, Q2 ditransisikan ke Q0 dan Q2-nya di bawah. Nah, selanjutnya adalah fungsi transisi yang diperluas. Fungsi transisi yang didefinisi secara formal dapat diperluas menjadi bentuk yang menerima beberapa input sekaligus. Perluasan aturan transisi itu terangkum dalam, nah itu bisa dibaca ya dari nomor 1 hingga 5, itu adalah rangkumannya. Nah, sedangkan untuk bahasa dari NDFA, jika A sama dengan Q sigma transisi Q0F adalah NDFA, maka LA sama dengan, yaitu dapat dibaca, sehingga LA adalah himpunan untaian string W dari sigma bintang, sehingga transisi aksen Q0W memuat sedikitnya satu final atau accepted state. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengecek apakah suatu string dapat diterima atau tidak oleh NDFA, kita juga dapat menggunakan metode aturan transisi yang diperluas ini. Nah, selanjutnya adalah ekivalensi NDFA dengan DFA. Pada banyak bahasa, kita lebih mudah membangun NDFA daripada DFA. Ada fakta mengejutkan bahwa untuk setiap NDFA yang dibangun selalu bisa dideskripsikan bentuk DFA yang ekivalen dengannya. Jumlah state pada DFA yang ekivalen tersebut minimal sama dengan yang dimiliki oleh NDFA. Di kasus yang paling buruk, sejumlah state DFA-nya adalah 2 pangkat N dari M state di NDFA. Nah, sekarang lanjut ke bagian 2-nya. Jika kita memiliki NDFA N sama dengan Qn sigma transisi NQ0Fn, maka kita dapat membangun LD sama dengan Ln dengan DFA di QD sigma transisi D Q0FD. Nah, perhatikan kembali definisi formal dari NDFA, di mana hasil transisi dari setiap fungsi transisi NDFA merupakan himpunan states. Maka, semua kemungkinan himpunan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah power set dari himpunan states di NDFA. QD. QD adalah power set dari Qn, sehingga jumlah state QD adalah 2 pangkat N jika kita memiliki N state di Qn. Kadang tidak semuanya state itu dipakai. Nah, adalah juga FD. FD adalah seluruh subset Qn yang mengandung setidaknya satu accepted state pada N Fn. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bagian 3-nya. Definisi dan langkah-langkah di atas dapat kita aturan transisi sebagai berikut. Nah, ini aturan transisinya sama yang tadi di sebelumnya juga udah itu ya diperlihatkan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 4, ekivalensinya. Dari semua state yang didapat, ternyata jika ditelusuri dari initial state hanya ada 3 state saja yang bisa dicapai, yakni B, E, dan F. Untuk menghindari pembuatan transisi yang tidak pernah dicapai, proses
equivalency ini dapat dilakukan dengan cara lazy evaluation. Lazy evaluation hanya meng-create subset state yang muncul dengan menelusuri mulai dari initial stage. Nih, contohnya bisa dilihat ya. Dari lazy evaluation, equivalency, maaf. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kelima dari equivalency. Nah, di sini bisa dilihat ya, itu ada segumpalan rumus yang dapat kalian baca. Nah, saya hanya ingin sedikit menjelaskannya di sini nih. Di sini ada 3 himpunan, yaitu B, E, dan F. Yang pertama dari B, dia akan membalikan nilai dari 1 dan melanjutkan nilai dari 0 ke E. Nah, si E-nya ini, dia akan mengembalikan nilai 0-nya itu sendiri, dan nilai 1-nya akan dikirim ke F. Nah, lalu si F akan mengirimkan lagi nilai 0-nya itu ke E, dan nilai angka 1-nya itu ke B. Yes, sekian dulu dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.